Oke, terima kasih. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Wabarakatuh. kasih Bapak-Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya, mungkin di sela-sela kesibukannya ya. Oke, saya sendiri juga guru ya, jadi kita sama-sama guru, jadi mungkin banyak kesibukan yang macam-macam lah gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kabarnya bagaimana malam ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, same. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu perasaan pertama kali ya kita berjumpa di Google Meet ini ya? Apakah masih bingung? Ada yang happy? Ya, atau bagaimana perasaannya? Atau ada mau kemana gitu? Mengikut saja, Mengalir ya Mas Aryo. mengalir aja. Mungkin Betul. ada yang semangat, wah semangat mengikut. Oke. Kita mohon izin share screen ya sambil kita perkenalan. Materi kita hari ini ada dua ya, materi orientasi dan modul 1.1. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun. Sampun ya. Oh, bentar ini tampilannya belum PPT ya, ganti PPT dulu ya. Share screen, jendela, PowerPoint. Ya kelihatan ya. Materi Iya, yang Pak. pertama kita adalah orientasi program. Nah, iya benar. Orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024 ya. Selamat datang ya Bapak Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Ya perkenalkan ya, yang pertama saya fasilitator kelas 4 desiminasi gelombang 1 ya, saya Cahyo Nugroho SPD Jas, ngajarnya atau bekerja di SD Negeri Sosrowijaya ya, sekolahnya dekat dengan Jalan Malioboro. Ya, di daerah Malioboro sana. Saya baru bulan April kemarin ya pindah tugas di sana, P3K baru saja. Itu yang bisa saya perkenalkan ya. Kemudian kita akan saling berkenal ya, mengenalkan diri sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat ya. Kemudian sertakan nama suatu benda ya. Bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda. Kemudian jelaskan alasannya. Contoh nama peserta, nama benda, dan alasannya. Misalnya, saya Cahyo Nugroho, ya. Nama bendanya misalnya domba. Kenapa kok domba? Misalnya karena di sekolah saya itu saya laki-laki sendiri ya. Jadi sering kalau ada apa-apa yang dikorbankan untuk maju ya. Gitu Bapak Ibu, coba kita saling mengenal, silahkan tuliskan di kolom chat ya. Monggo waktunya 5 menit. Beserta nama benda ya.
bendanya apa? Matahari ya, serta alasannya. Nugrahadi bola ya, Pak Nugrahadi bola. Hidup itu berputar melengking manut kersane Gusti ya, mengalir ya ini ya. Jadi ada kegiatan, ikutin gitu ya. Pak Yoga bekas suara matahari. Pak Yoga ini belum ada keterangannya ya. Ibu Rina, bendanya seperti lilin ya, ingin bermanfaat bagi sesama. Wah, luar biasa ini nanti bisa bermanfaat ini. Jadi ini sering bermanfaat ini bagi rekan-rekannya nih. Sudah, Judi, luar Judi. Bulan seperti bulan dingin. Oh, oke. Bulan lebih dingin ya. Coba Pak Yuda bisa dijelaskan lebih detail lagi kenapa kok bulan itu dingin gitu. Enggak Pak. Siapa tadi ya? Kok hilang? Pak Waryudi ya, Pak Waryudi. Enggak Pak Waryudi bisa mungkin masih di mute. Diketik kan Pak? Kon, Diketik kan? ini yang ini dijelaskan dengan ya secara langsung ya, biar kita nanti berinteraksi gitu ya. Oke, baik. Bulan dingin ya, kalau siangan kita panas terus, jadi biar ada suasana baru, biar kita ganti suasana jadi dingin gitu. Nggak selalu panas terus gitu, biar adem. Biar adem ya, oke. Yes, yang panas yang dingin. Atas sama tengahnya adem. Adem ya. Kemudian di Pak sudah bola di Masjana ikan mengikuti arus air tapi masih bisa mengontrol ya, ini mengalir ya. Yoga Bagaswara bahasa Sanskerta dari matahari. Ya nih coba Pak Yoga bisa dijelaskan lagi mungkin biar teman-teman ini pada tahu gambarannya. Ya, Bagaswara itu nama atau bahasa Sanskritnya dari matahari. Jadi ada Bagaswara, Bagaskara, Baskara itu padanan katanya seperti itu. Diambil dari nama saya Yoga Bagaswara itu yang bapak saya mengartikan karena saya lahirnya habis maghrib jadi Yoga Bagaswara jadi anak matahari seperti itu. Suaranya agak kecil ini. Iya, kalau di pewayangan seperti Adipati Karno ngaten. Yang merupakan putra dari Bathara Surya. Ya. Pewayangan ini banyak. Saya masih kurang paham di perwayangan ini. Kita lanjutkan ya. Bu Septiani ya. Seperti pohon kelapa semuanya bermanfaat ya. Alhamdulillah ini luar biasa. Kemudian bola bergerak. Ya ini hampir sama enggak ya sama yang tadi bola mengalir ya. Apa artinya beda ini bergerak ini. Kemudian coba monggo mungkin bisa diterangkan. Ya, sesuai filosofi bola, kalau melihat bola itu selalu bergerak, memantul, dan tergantung dari bola apa dulu. Ada bola basket, bola yang dipakai di senam. Kalau senam itu buat bolanya untuk keindahan, kalau
di bola basket untuk pantulan seperti apa, bola sepak seperti apa. Jadi kita bergerak tetapi tetap menyesuaikan tempatnya. Seperti itu, Bapak. Oh iya, oke ya, Ya. lagi bagus sekali ya. Tadi bermanfaat sesuai di tempatnya ya. Sering bermanfaat di rumah, di sekolah, di lingkungan mungkin KKG dan sebagainya bisa bermanfaat. Bilal Aprianto, air, belajar ikhlasnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak Bilal, kenapa gambarannya seperti air, belajar ikhlas? Ya seperti kita pakai sehari-hari, Pak. Yeah. Kita sering pakai dan akhirnya dibuang begitu saja. Oh gitu ya. Berarti Pak Bilal sering maksudnya ketika apa? Teman minta bantuan gambarannya, kemudian setelah sudah dilupakan seperti itu. Seperti itu bagaimana? Cuma Pak gambaran Bilal? saja, Pak. Gambaran saja ya. Oke. Ini sudah nggak ada lagi nih, sudah semua ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kita belum mulai ya, mulai berdoa kelupaan ya pertama nih. Mohon maaf, kita awali dulu dengan berdoa, mudah-mudahan nanti kita diberi kelancaran. Monggo saya minta bantuannya untuk memimpin Ibu Septi, ya Ibu Septiani ya. Kita pimpin berdoa ya. Baik, mari teman-teman, mari Bapak Ibu untuk memulai jimit pada malam hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Bu Septiani ya. Ini kita sambil berkenalan ya. Jadi kita sedikit-sedikit nanti akan lama-lama akan tambah kenal ya. Oke, untuk nama pemanggilan ya, tadi di grup fasilitator itu ada yang namanya panggilnya Bapak, ada yang namanya Bapak Ibu, ada yang kakak-kakak. Kemudian saya konfirmasi ke PIC-nya atau penanggung jawab program ini, ternyata arahnya menggunakan kakak-kakak ya. Jadi kita rubah nih, kita sepakati nih, kita panggilnya kakak ya. Jadi biar lebih muda, ya. Kak Dian ya ini misalnya. Ya, Kak Dian, nanti kita kelihatan lebih muda lagi gitu ya. Gitu ya. Nanti kita mungkin lidahnya akan mungkin belum bisa sesuai, nah nggak apa-apa ya, nanti yang penting kita akan belajar untuk menyesuaikan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sudah kelihatan nih Bapak Ibu. Maaf kakak-kakak. Kemarin kakak-kakak yang kita nyebutnya ya di tim kita juga. Kemarin sudah berubah Bapak Ibu, sekarang lidahnya seleo ya. Jadi Bapak Ibu. Ya kakak, kita sudah perkenalan ya. Lalu sedingin dengan nama benda yang menggambarkan kita. Nah, agenda kita ya malam hari ini ada dua ya. Agendanya adalah materi orientasi program PKG PJOK kurang lebih 45 menit. Yang diantaranya adalah pengenalan fasilitator dan peserta tadi sudah ya. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya pengantar lakukan modul 2.1. Selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran tentang program ini. Kemudian ada kesepakatan kelas ya. Kemudian yang selanjutnya 1 jam pelajaran itu adalah pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian mengapa refleksi.
tindakan rutin dan tindakan refleksi. Nanti bedanya, nanti kita belajar bedanya tindakan rutin dan tindakan refleksi. Kemudian apa itu refleksi? Kemudian 7 karakteristik pada praktik mengajar refleksi. Dan nanti ada analisis cerita, dan yang terakhir adalah refleksi dan foto bersama. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Nah, ini nanti tujuannya kita sudah mengenal sedikit ya, tadi sudah kita berbincang ya, kita sudah dengar sebagian sudah ada suaranya. Nanti harapannya sering kita berdiskusi, nanti kita akan saling mengenal, lebih saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasikan harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini. Di sini ada pertanyaan ya, nanti kakak-kakak itu bisa menjawab di kolom chat ya. Yang pertama adalah apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi apa sih kok ada pelajaran PJOK di sekolah itu untuk apa gitu ya. Nah, silahkan kakak-kakak menulis di kolom chat ya. Ini waktunya kita 20 menit. Ini bisa pertanyaannya bisa di screenshot ya, nanti kan akan monggo di screenshot dulu. Biar nanti tidak lupa. Sudah? Oke, monggo bisa menulis di kolom chat. Mohon diulangi Kak pertanyaannya. Pertanyaannya, oke. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi tujuannya apa sih kok ada pelajaran PJOK itu untuk apa? Menurut kakak-kakak sekalian. Kan yang bakunya ya, tapi menurut kakak-kakak semua. Misalnya kalau ada matematika itu untuk apa? Biarnya anak-anak bisa pintar berhitung. Nah, misalnya salah tujuan. Nah, kalau PJOK untuk apa? Monggo jangan ragu-ragu menulis ya. Ini nanti yang nggak nulis bisa jadi nanti juga saya minta bantuannya untuk menyampaikan. Okay. Bu Kak Sartini ya, Kak Sartini sudah mulai menuliskan ya untuk kebugaran dan keseimbangan ya. Kak Sartini, kebugaran dan keseimbangan. Ada kebugaran, ada poinnya kebugaran, keseimbangan. Pak Kak Nugraha Hadi itu aktif bergerak, siswa itu aktif bergerak, kemudian menjadi bugar ya, karena bergerak harapannya menjadi bugar. Oh, baru 2. Kakak kalau nggak ada halangan ya, halangan di misalnya lagi di jalan, dimohon untuk kameranya di on kan ya. Ya karena ini nanti terekam biar nanti kelihatan. Ya, terima kasih Kak Waryudi sudah on kamera. Kalau yang misalnya berkalangan seperti tadi ada yang lagi di jalan sambil mendengarkan ya mungkin
boleh diarahkan. Kak Yoga, penanaman karakter siswa melalui pembelajaran motorik. Nah, ini lebih ke karakternya ya, sikapnya dengan media pembelajaran gerak ya. Oke. Dian ya, Kak Dian. Tujuan PJOK ada untuk peserta didik. Peserta didik belajar keterampilan gerak dan belajar melalui gerak disertai nilai karakter yang menyertai dalam aktivitas gerak tersebut. Nah, ini sudah sesuai CP ini ya. Dia sudah mempelajari ini sepertinya CP-nya ya. Ya, program ini juga ada hubungannya dengan CP itu Kak Dian ya tadi. Tapi lebih di atasnya ya. CP kan yang langsung digunakan ya, tapi nah ini adalah paradigma ya, kita nggak bertangga paradigma. Aldiena ya, mengembangkan mental anak dan potensi lewat, jadi lebih ke mentalnya ya, mentalnya ya, mentalnya keberanian. Enggak, yang lain. Two. Satu, dua. Tempat saya kepotong ya Kak itu. Gimana, Kak Rina? Kak, katanya suruh panggil Kak, ayo. Iya, suaranya kurang jelas ya di sini. Atau di tempat yang lain. Agak Volume pecah gitu kayaknya apa? sudah ya. Kak Rina, Sudah terdengar? sudah? Nggih. Nggih, sudah Oh, terdengar. saya dekat kipas. Oh, di atas, mohon maaf ini Kak Rina. Iya, tapi kepotong ya. Tadi katanya, wis ngetik banyak kok munculnya cuma itu. Terpotong ya di sistem ya. Tapi Ya, ini Kak Dian itu bisa tadi. Lumayan banyak ini. iya, begitu saya klik loh kok cuma sebagian. Cuma sebagian nggih. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah agar siswa mempunyai fisik yang sehat melalui pembelajaran ya. Ada poin ini ya, ada fisik yang sehat atau bisa Iya, bugar gitu ya. itu masih Ya, koma Kak, masih koma Kak. atau bisa disampaikan langsung Kak Rina, Oh boleh. boleh, iya. Oke, monggo monggo. Selain fisik yang sehat, guru akan memberikan pengembangan jiwa atau mental, sikap, dan pengetahuan. Sehingga siswa mempunyai badan sehat dan jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Begitu Kak. Oke, terima kasih ya. Poinnya kalau dikerucutkan sehat dan bugar gitu ya, melalui berbagai kegiatan itu. Iya, betul. Kak Waryudi, sebagai fasilitas pembelajaran motorik. Fasilitas pembelajaran motorik, refreshing psikis, serta memberikan pengalaman menumbuhkan sikap sportif untuk peserta didik. Ya. Buat refreshing ya, bisa hiburan, nah, karena hiburan itu ya. Itu Kak Waryudi, ya ada buat hiburan. Oke. Ini yang belum coba Kak Diana kayaknya belum ya tadi. Kelewatan ini. Mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, kesehatan, motorik, dan karakter. Nah, jadi ada poin karakternya, kemudian fisik itu lebih kebugaran fisiknya, mentalnya, jadi keberaniannya. Ya. Oke. Dimas Tri Surono memberikan kesadaran pentingnya dan manfaat olahraga. Wah, luar biasa ini ya. Kak Dimas yang mana ya di foto ini? Kak Dimas. Oh, ini yang paling pojok di atas ya, ketemu ya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan ini, Kak Dimas ya. Monggo. Dijelaskan gimana, Pak? Kak. Lebih
lebih luas lagi mungkin ya. Lebih luasnya kalau menurut saya ya pada intinya pembelajaran di sekolah itu ya biar peserta didik itu tahu fungsinya olahraga itu apa, terus pentingnya olahraga itu apa untuk kehidupan sehari-hari, nggak cuma sekedar pengetahuan, oh ini ada sepak bola, ini ada basket, tapi sebenarnya kemanfaatannya itu apa. Di dalamnya kan pasti Oh, juga nanti pasti ada karakternya juga, sportivitas, pantang menyerah, dan kawan-kawannya. ya, oke. Kayaknya materinya ini sudah banyak tahu ini ya Dimas. Nah, Dimas CGP atau PPG? Bukan semuanya, Pak. Bukan juga. Bukan semuanya ya. Ini sudah mengarah ke situ. Oke. Terima kasih Kak Dimas. Ya, sama-sama, Kak. Ya, luar judi sudah ya yang. Oke, kita lanjutkan ya dari apa ya keterangan kakak-kakak semuanya. Ada yang tentang mental, ada yang kebugaran, ada yang tentang karakter, kemudian ada hiburan juga ya. Ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ya, apa tujuannya ya? Tadi yang menyebutkan untuk prestasi kayaknya belum ada ya tadi. Jadi alhamdulillah ini tidak ada yang berpikiran kalau pembelajaran PJOK itu tujuannya adalah untuk prestasi. Nah, menurut data ya ini, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia. Jadi kita sudah sepemikiran ya. Jadi kalau tadi tidak ada yang menyebutkan untuk prestasi ya, secara esensial ya, walaupun kita kemarin habis O2SN, kemudian setelah itu POR ya, POR siswa yang SD ini terutama karena saya dari SD nggak kurang tahu kalau yang SMP dan SMA ya. Nah, secara esensial tidak dari pembelajaran PJOK. Mungkin kalau yang ikut badminton, renang itu karena mereka juga tergabung di klub ya. Kemudian tadi ada yang hiburan ya, ada yang menjawab hiburan. Apa betul PJOK sebagai hiburan? Nah, secara esensial ya, kakak semuanya yang kita maksud ya. Jadi apa pokok intinya itu hiburan. Nah, hiburan sebenarnya kita dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ya, ini yang esensial. Memang tidak salah ya kalau kita ada tujuan lainnya, tetapi yang kita bahas sedang ke esensialnya. Kemudian ada tadi kakak-kakak yang menjawab juga tentang kebugaran ya. Nah, kenyataannya beberapa banyak jam pembelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai ada yang sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan pelajaran PJOK? Nah, sering kita dilihat ya, di sini ada beberapa aktivitas seperti kerja bakti, kemudian ada digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah, tantangan utama kita sebagai guru PJOK itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah krisis identitas ya. Jadi kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi siapakah diri kita? Gunanya untuk apa? Nanti apakah untuk kebugaran tadi? Kalau kebugaran, apakah cukup hanya dengan apa pelajaran PJOK? Nah, seperti Kak
siapa tadi, mohon maaf agak lupa tadi namanya, belum hafal ya. Jadi menyadarkan siswa untuk pentingnya berolahraga. Jadi setelah tidak sekolah itu jadi masih bisa enjoy ya, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Ya, mohon maaf saya kalau bahasa Inggrisnya ya masih belepotan ya. Yang ketiga, krisis fokus ya, bidang studi yang terfragmentasi ya, terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Jadi tujuannya banyak sekali sehingga tujuan esensial kita itu jadi terlupakan ya. Jadi misalnya hiburan, banyakkan hiburan dan sebagainya, mungkin bugaran. Nah, esensialnya itu jadi kita lebih lupa dengan tujuan utama adanya pendidikan PJOK ini atau pelajaran PJOK ini. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajar dan engagement peserta didik ya. Jadi tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis ya, dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Jadi tujuannya adalah menentukan bagaimana anak bisa menikmati, kemudian memanfaatkan dari aktivitas publik atau latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif ya. Jadi seperti CP yang terbaru ya, di situ tidak ada muatan kontennya ya. Jadi tidak disebutkan kontennya seperti sepak bola dan sebagainya. Tetapi yang di SMA kalau tidak salah itu nanti anak-anak sudah bisa memilih ya aktivitas yang mereka bisa enjoy ya. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Involving lawan versus engaging ya. Having fun lawan enjoying ya. Jadi engaging itu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen serta berperan. Enjoying tidak hanya bersenang-senang atau having fun saja, tapi juga bisa anak-anak itu bisa menikmati geraknya. Jadi tidak hanya senang, tapi juga menikmat. Nah, ciri-ciri nikmat itu biasanya mereka itu akan tagihan, pengen lagi dan lagi. Ya, kalau yang involving tadi hanya terlibat, yuk kita main bola, ya wes main bola, kita ya udah ikut aja, mengalir. Ya. Tapi harapannya tidak hanya ikut-ikut aja deh, tapi berkomitmen. Misalnya bermain, oh aku pengen berperang, aku pengen jadi ini, pengen berkomitmen. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini ya, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Ya, jadi kita bisa memfasilitasi sebagai fasilitator terhadap peserta didik kita. Kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas. Ya. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi mungkin masih ada yang siswanya main bola itu hanya khusus untuk laki-laki saja. Kemudian senam untuk perempuan ya. Itu kondisi yang saat ini mungkin Bapak Ibu masih sering terjadi. Harapannya nanti ya untuk semuanya, untuk semua peserta didik. Kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajar untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini kondisi yang diharapkan. Jadi ada kata kuncinya adalah aktif sepanjang hayat.
Nah, tujuan dan dampak program ini ya, yang mungkin banyak kakak-kakak yang sering menanyakan ya, baik di forum ataupun di luar forum ya, untuk apa program ini? Ya, ini poin-poinnya ya. Tujuannya adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, ini adalah program pengembangan. Nah, bisa jadi berapa tahun lagi ada program lagi, dan program lagi yang untuk meningkatkan kompetensi kakak-kakak semuanya. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi, dengan tujuan program ini, kakak-kakak sekalian nanti bisa berkolaborasi dengan kombel ya, komunitas belajar, baik itu dalam sekolah ataupun dalam KKG ya. Jadi misalnya di sekolah ada hubungannya numerasi, literasi ya, misal PJOK yang dikaitkan dengan berhitung, penjumlahan dan sebagainya. Jadi tidak hanya di KKG saja, tapi bisa di tingkat kombel sekolah. Misalnya ada kegiatan program kebugaran, nah itu nanti bisa koordinasi atau berkomunitas belajar dengan para wali kelasnya. Kalau untuk yang di SD, kalau di SMP SMA mungkin udah guru kelas ya. Nah, dampaknya dari program ini adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid serta bermakna. Kata kuncinya pembelajaran berkualitas, berpusat pada murid, selanjutnya yang ketiga adalah bermakna. Nah, dampaknya terhadap peserta didik ya adalah peserta didik Indonesia, karena ini programnya itu seluruh Indonesia ya, nantinya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktif jasmani sepanjang hayat. Jadi aktif dalam apa? Beraktivitas, bisa berpartisipasi dalam aktivitas jasmani, ada kegiatan aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi pentingnya apa sih? Pentingnya olahraga itu ke depannya. Seperti Kak Dimas ya kalau nggak salah tadi. Nah, udah pas sekali ini ya tujuannya. Kakak sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum ke slide selanjutnya? Tidak ada? Pas? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pengantar lakukan modul 2.1 ya. Nah, kakak-kakak, sekarang ini kita di modul 1.1. Nah, ini ada tugas yang sudah diberikan mulai dari sekarang ya, untuk kita gunakan di pertemuan tatap muka ya, tatap muka. Insya Allah nanti kurang lebih 6 hari ya, tidak menginap ya, dari pagi sampai sore kemungkinan. Nah, di modul 2.1. Nah, tapi ini tugasnya bisa dicek. Ini tatap mukanya sekitar pertengahan bulan depan. Tanggal 14-an kalau nggak salah ya. Oktober, 14 Oktober sekitar itu ya. Tugasnya adalah pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Ini adalah kegiatan melakukan ya. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Ya, jadi kakak-kakak sekalian membuat video pembelajaran. Jadi kakak-kakak melakukan pembelajaran seperti biasanya, kemudian direkam.
Ya, waktunya 30 menit ya. Silakan kontennya bisa disesuaikan ya. Mau sepak bola, mau senam atau yang lainnya boleh. Jadi bebas. Tidak ada harus konten ini dan sebagainya. Berikut ini aspek teknik yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. 1. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Ya, jadi 30 menit waktunya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi memuat pendahuluan, inti, dan menutup selama 30 menit ya. Kemungkinan kalau di sekolah itu ada misalnya 3 JP ya, 3 JP SD itu 70 tambah 100 menit ya, lebih ya. Nah, itu nanti mungkin bisa diringkas menjadi 30 menit. Ya, kakak-kakak bisa merencanakan ya. Kira-kira 30 menit itu termasuk pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit. Jadi natural, apa adanya, tidak ada yang diedit ya. Misalnya ada yang ngambek anaknya misalnya, ya natural. Itu tetap apa adanya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan tatap muka ya. Jadi kita nanti tatap muka kalau nggak salah di SMK 2. Ya. Yang 2, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi dalam menempatkan kamera ini, semua peserta didik ini bisa kelihatan ya. Kelihatan nanti bisa minta bantuan rekan sejawat, mungkin yang ada gurunya 2 atau mungkin guru yang lainnya yang sedang tidak mengajar. Nah, bisa minta tolong bantuan. Atau kakak-kakak bisa menggunakan penyangga kaki 3. Diletakkan di suatu sudut yang kira-kira itu selama pembelajaran itu kelihatan semua. Jadi tidak hanya ke bagian ini ketika anak lari ke sana, itu nggak kelihatan. Harapannya ketika lari di kegiatan aktivitas tersebut tuh kerekam semua. Misalnya lapangan, kita bermain di lapangan basket, ya harapannya di lingkungan lapangan basket itu bisa keambil semua. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Dan saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Jadi ini direkamnya kakak bisa menggunakan yang punya di sekolahnya mungkin mic wireless seperti Saramonic ya, itu bisa digunakan. Yang enggak ada itu bisa menggunakan rekaman di handphone ya. Kita pakai mic yang mic eksternal ya, itu biasanya suaranya akan lebih jernih ya. Kalau pembelajarannya di pinggir jalan yang ramai nanti enggak, suara kakak ketika menyampaikan itu terganggu dengan suara yang lebih keras ya. Kalau dengan menggunakan mic eksternal tadi harapannya lebih jelas. Kemudian yang keempat adalah unggah perencanaan pembelajaran, bisa RPP atau modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS.
Yang kelima, batas waktu pengunggahan gelombang 1, gelombang 1 ini adalah 8 Oktober 2024 ya, pada saat elaborasi isi modul 2.1. Ya. Nah, ini pada waktu tatap muka ya. Nah, kita di gelombang 1 ya, semuanya. Kemarin masih ada yang suratnya bunyinya gelombang 2 ya, sudah direvisi. Ya. Sampai di sini ada yang perlu atau ada yang mau ditanyakan kakak sekalian? Bisa raise hand ya. Saya hentikan dulu. Kak Dian, ya monggo. Baik, terima kasih waktunya Kak Fasilitator. Untuk yang pertama, tadi disebutkan bahwa untuk pembelajaran itu 30 menit ya, berarti kita juga buat RPP-nya juga selama 30 menit itu disesuaikan atau seperti ketika kita pembelajaran atau kita sesuaikan yang 30 menit untuk RPP atau modul ajarnya. Terus yang kedua, untuk peserta didik ketika direkam itu sesuai kelas yang kita ampu atau atau dibatasi berapa peserta didik, seperti itu minimal maksimalnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengajar mungkin senam itu apakah boleh di aula, tidak di lapangan terbuka? Mungkin itu dulu, Kak. Terima kasih. Sudah 3 ya. Agak kelupaan yang utama tadi kan. Yang ketiga ya itu boleh ya di aula. Jadi tempatnya tidak ada keterangannya di ini. Jadi harus di mana dan harus di sini atau di sana itu tidak ada keterangan, jadi bebas. Kemudian untuk pesertanya itu juga yang biasanya kakak ampu ya. Misalnya kelas, kalau SD kemungkinan bisa semuanya ya. Kalau SMP dan SMA mungkin kelas 10 atau yang kelas 12. Nah, yang biasa kita hadapi. Sebenarnya kelas boleh, tapi kalau kita yang sering kelas yang kita ampu itu biasanya akan lebih kenal, lebih mengenal karakteristik pesertanya. Kemudian untuk yang RPP nanti boleh disesuaikan menjadi 30 menit. Ya. Seperti itu. Karena pembelajarannya kita yang direkam adalah 30 menit. Nanti kita akan evaluasi bersama-sama pada tatap muka. Ya. Kalau nanti sesuai dengan enggak terlalu lama nanti. Gitu Kak Dian. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya, Kak. Oh, nggih, Kak Rina. Ya. Terima kasih. Karena saya mengajar di SMA, apakah jumlah siswa sesuai dengan kelas yang saya ajar? Ya. Nah, waktunya kan 30 menit, sementara kalau di SMA itu kan 45 menit. Apakah 30 menit ini nanti terdiri dari ada pendahuluan, inti, dan penutup gitu? Iya, oke. Berarti ini mini mengajar gitu ya? Iya. Nah, kebetulan Dua pertanyaan mungkin itu. dalam? Dua pertanyaan itu, Kak Rina. Satu lagi. Oke. Kebetulan Rabu besok itu kan saya disupervisi oleh asesor. Nah, rencana itu saya mau ambil ini sekalian, tapi ternyata waktunya kan beda. Yang diinginkan di tugas ini hanya 30 menit. Sementara kalau disupervisikan dari awal sampai 3 jam pelajaran kalau PJUKD sekolah kami. Iya. Itu Kak, terima kasih mohon pencerahannya. Pada prinsipnya itu tadi mau semua atau enggak nanti bisa menyesuaikan ya, Mbak Rina. Jadi kalau misalnya 40 muridnya ada 30 ya
boleh semuanya. Tapi kalau yang 36, nggak masuk, 36 Kak, 36. tempat saya. Iya. Oke, 36 ya. Itu bisa semuanya. Kemudian kakak bisa membuat itu kira-kira waktu 30 menit itu cukup. Ya, dari ada pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Seperti itu. Apalagi sudah terjawab semua belum ya? Kak Rina tadi agak lupa. Untuk pemakaian mic ya, kalau nggak di lapangan seperti yang ditanyakan Mbak Kak Dian tadi, berarti kalau di ruangan cukup kayaknya. Karena pengalaman saya kemarin jadi guru pamong PPG Daljab itu, ada beberapa mahasiswa PPG yang tidak menggunakan mic, tapi memang yang membantu itu mengikuti gerakannya dia, gerakannya mahasiswa itu. Jadi suara tetap masuk di rekaman, begitu Kak. Pada intinya itu nanti ketika kita bahas bersama-sama itu suaranya bisa kedengeran gitu. Kalau misalnya di ruangan yang misalnya di indoor atau tertutup atau di ruang kelas mau pembelajaran senam, kalau suaranya itu masih bisa terekam dengan baik sih tidak jadi masalah. Tapi kalau yang di luar outdoor itu terlalu jauh antara kamera dengan kita menyampaikan itu biasanya kan tidak kedengaran. Nah, itu harapannya bisa menggunakan perangkat yang lainnya itu biar kedengaran. Oke, terima kasih Kak. Gitu. Ada lagi yang resen? Kalau yang tidak tidak ada berhalangan, mohon untuk kameranya di-on-kan ya. Karena ini kita rekam ya, jadi biar nanti kita, face-nya kan kita saling mengenal gitu, biar saling mengenal. Nah, kalau kita Kak, tertutup, kamera saya rotok error ini. kalau yang lagi error mungkin ada kendala, yang nggak ada kendala ya, monggo di-on-kan. Nanti saya juga akan biar bisa lebih mengenal, face-nya seperti ini, dan akan lebih cepat gitu mengenalnya. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Saya. Lanjut. Lanjut. Oke. Ini juga saya lagi pertama ya, jadi masih penyesuaian dengan jadi host ya, jadi host Google Meet ya. PowerPoint. Nah. Dan selanjutnya kita akan tentang pemetaan harapan dan kekhawatiran ya. Jadi harapannya apa saja ya, kakak-kakak semuanya, dan khawatirnya apa tentang kegiatan PKG ini ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangannya, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Yang pertama, apa yang kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Jadi misalnya ada 1 harapannya ini, 2 ini, 3 ini ya. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Kan harapannya ini tadi, terus tantangannya apa? Pertanyaan ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya. Tadi kan ada harapannya, kemudian tantangannya apa untuk mencapai harapan tersebut? Nah, terus upayanya ya, upayanya atau harapannya untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Oke, kita akan ke link Jamboard ya. Nanti kita mendiskusikan ada 3 halaman. Silakan nanti kakak-kakak menuliskan di Jamboard.
Saya hentikan. Sebelumnya bisa di screenshot ini pertanyaannya. Monggo. Karena kita akan nanti beralih tempat, jadi biar sudah punya datanya. Bisa difoto, bisa di screenshot. Sudah? Sudah ya, saya hentikan share screen-nya. Linknya sudah muncul di chat. Sampun. Sampun ya. Nah, kakak bisa masuk link Jambotnya lewat di link tersebut. Oke, Perlu akses silakan ini, Kak. tulis. Perlu akses, Kak. Gimana? Perlu akses ini. Oh, sudah. Saya baru saja coba di refresh. Sudah bisa? Oke, Kak, sudah bisa. Sudah bisa ya, ya. Itu di atas itu ada halamannya, ada halaman 1. Kemudian kalau diklik sebelah kanannya, klik frame itu nanti ke halaman 2 untuk menjawab pertanyaan kedua tadi. Jangan lupa ketika ngetik di situ tuliskan namanya ya. Dituliskan namanya. Monggo silakan ditulis. Saya bantu tuliskan pertanyaannya. Bisa menggunakan stick note atau teks ya. Saya bantu tuliskan pertanyaannya. Sudah saya bantu tuliskan pertanyaannya di setiap frame-nya. Dikasih nama ya.
Yang misalnya pengen ada kamar mandi boleh ya, ini kamar mandi atau ambil minum ya. Ya sudah pada nulis di frame 1. Yang sudah frame 1 lanjut ke frame 2. Saya tak mohon izin ke belakang sebentar ya. Yang satu sudah mulai penuh ya, frame 1, frame 2. Ayo, monggo. Tantangannya. Saya coba baca ya satu persatu. Dian Eka, harapannya ingin mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang terbaru tentang pembelajaran PJOK sesuai dengan kurikulum baru. Nah, ini pembelajaran sepanjang ayat ini seterusnya.
Ini Kak Rina. Kak Rina mempunyai wawasan yang lebih terbuka dengan perkembangan zaman. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa lebih terlayani. Ya, bersama yang melayani. Pengen tambah belajar lagi. Ke DNK ada 2 ini. Oh, yang Dianeka mengingat CP pada semester ini berubah sehingga perlu banyak penyesuaian pembelajaran. Ya, benar sekali ini ya, berubah konsepnya ini ya. Konsepnya itu agak. Kemudian Kak Yoga mendapatkan informasi dan perkembangan terbaru terkait dunia pembelajaran PJOK ya, bersama. Kak Dimas mendapatkan pemahaman baru, inspirasi, pengetahuan baru, sudut pandang baru, dan informasi terbaru terkait pembelajaran baru. Ini semuanya serba yang baru. Kak Diana menambah wawasan tentang bagaimana PJOK di masa sekarang ini, ya, serta lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai guru PJOK. Ya. Banyak kan nih menambah wawasan, pengetahuan baru ya. Kak Bilal mendapatkan pengetahuan baru terkait pembelajaran PJOK dengan kurikulum yang baru bersama. Kak Nugra Hadi mendapatkan wawasan lebih tentang pembelajaran PJOK yang kreatif dan menarik sesuai dengan perkembangannya. Kak Ade mengembangkan diri dan memberikan pembelajaran siswa yang menarik bagi siswa. Ini lebih mengembangkan ya. Kak Yudi mendapatkan wawasan dan sudut pandang baru terkait pembelajaran PJOK. Ya, ini kita akan membaca apa tentang paradigma yang baru. Jadi lumayan berbeda dengan yang dulu. Kak Septi ingin mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kak Derajat memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Ya, saya baca ini sekilas itu hampir mirip-mirip semua ya, yang harapannya mendapatkan wawasan, kemudian pengetahuan yang baru-baru. Ya. Jadi mengikuti perkembangannya ya, sama. Kemudian tantangan apa yang mungkin menjadi tantangan ya. Ini belum kelihatan. Kak Rina sesuaikan dulu biar. Kak Rina, tantangan dalam mencapai harapan, banyaknya pekerjaan lain yang menyita banyak waktu sehingga siswa tidak dapat terlayani dengan maksimal serta adanya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada saat jam mengajar ya. Ya itulah kalau kita birokrasi di lingkungan sekolah kadang masih seperti itu ya. Ini mungkin banyak yang seperti ini tantangannya ya. Jadi waktu yang bersamaan, kegiatan yang bersamaan. Kak Yoga, yang menjadi tantangan adalah mengkolaborasikan antara perkembangan digital dengan pembelajaran motorik langsung. Yoga ini, Kak Yoga, bisa terangkan nih Kak Yoga, maksudnya lebih jelas lagi tantangannya. Ya Pak, tantangannya itu kalau anak sekarang itu kan lebih cenderung untuk senang dengan dunia gadgetnya masing-masing ya Pak. Ya. Kadang untuk anak-anak yang SMA pun ketika pembelajaran olahraga itu masih belum bisa sepenuhnya lepas dari dunia gadget. Nah, jadi ya entah itu nanti ada yang masih main game ataupun scroll sosial media. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya di situ. Walaupun kita sudah memberikan tugas untuk mereka bergerak, tapi masih ada yang curi-curi untuk masih ya lihat gadgetnya itu Pak, yang susah di situ nanti. Tantangannya ada di situ. Kak Yoga SD apa yang mana? Oh SD belum pakai SMP. SMK. SMA.
SMA. SMA ya, Nggih. yang dunia sudah digital ya hambatannya Iya. itu tantangannya. Tantangannya anak-anak yang kadang tidak lebih suka diam karena gadget, terganggu gadget gitu ya. Iya, Nah, betul. inilah tujuannya kita nanti ke arah biar bagaimana anak-anak itu butuh untuk bergerak ya, untuk Iya. berolahraga. Oke, terima kasih Kak Yoga. Kak Dimas, tantanya pekerjaan dari sekolah. Ya. Oke, Kak Dimas coba bisa diterangkan nih. Kak Dimas. Ya Pak, iya Kak. Ya, pekerjaan seperti apa ini tantangannya ya? Banyak Pak, ya karena kan nanti jadi koordinator P5, wali kelas. Jadi kan tugasnya numpuk-numpuk, belum mendampingi peserta didik lomba. SMP ya ini, Kak Dimas. Nggih, terus nanti masih 2015. lagi administrasi, Ya, oke. sekolah penggerak, banyak banget Pak, tumbuk untung. Kebanyakan dari sekolah ya ini tugas sekolah ya, Dimas. Betul. Belum ke masyarakat ini keluarga. Iya. Ya. Ya, terima kasih Kak Dimas. Ya Kak, sama-sama. Ya, judi minimnya tempat, waktu dan sarana untuk dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran. Minim waktu ya, tempat, sarananya juga biar merefleksikan. Diana, waktu kesediaan sarana prasarana dan dukungan dari lingkungan. Jadi tantangannya adalah coba Kak Diana ini waktu sarana ini ada hubungannya dengan sarana prasarana. Boleh Kak Diana? Kebetulan Kak Cahyo sudah tahu. Suaranya kecil loh ya. Sudah masuk belum ya suaranya? Masuk tapi kecil sekali. Kayaknya memang harus ini, saya juga sarana dan prasarananya kayaknya beberapa sudah tidak mendukung lagi. Oke, kalau kayak gini kedengeran nggak ya? Sudah. Nah, kedengeran. Yang tadi kecil ya. Nah, saya baru flu, jadi tadi agak pelan-pelan. Nah, ini udah ngomongnya agak tak kencengin. Kak Cahyo mungkin sudah tahu ya kondisi di sekolah saya seperti apa, karena yayasan dari sekolah sendiri sangat banyak. Kemudian saya mengikuti kegiatan ini juga kemarin untuk izin itu malah saya ditanya, ini bukan mau jadi PNS kan, seperti itu. Nah, banyak apa ya, banyak hal yang saya hadapi yang nambah wawasan sih, bagus sih, cuman dukungan lingkungan, terus sarana dan prasarana yang seperti kemarin sempat ngobrol ya, kalau ternyata nggak boleh kalau pakai HP aja, LMS-nya tidak terbaca dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi kendala saya untuk sarana di situ ya. Oh ya. Ya, seperti itu. Jadi kan kita orang lapangan ya, banyak kegiatan yang harus di luar, sedangkan harus buka laptop, kadang laptopnya juga harus nyolok listrik terus kayak gitu kan, jadi kendala tersendiri. Iya. Terus kalau dari sekolah sendiri, Sarpra sekolah yang baru tahun pertama meluluskan, jadi untuk sarpranya olahraga juga masih pelan-pelan untuk menambah kalau untuk ke siswa sendiri. Oh ya. Oke, terima kasih Kak. Sudah menangkap ini ya. Menangkap. Dukungan itu yang lingkungan sekolah yang dimaksud ya. Dikira mau daftar PNS gitu ya. Saya kira lingkungan yang apa ini ya. Terus kebetulan di rumah juga sedang repot, baru ada pekerjaan, ada tukang kayak gitu, tiba-tiba mulai tanggal sekian ya, lah itu untuk penyesuaiannya, ngurusin panas, sekolah juga di yayasan Pak Cahyo dulu kan kalau mau izin tidak semudah. Kalau di negeri kan mungkin kalau kegiatan seperti ini izin oke, silahkan. Kalau di sekolah swasta kan nanti anak-anaknya gimana, belum lagi orang tua telepon protes, ini anak saya terlantar dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kendala tersendiri bagi saya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, nggih. Paham yang dimaksud Kak Diana ya.
Itu mudah-mudahan nanti bisa disiasati ya. Untuk sebenarnya pakai handphone itu bisa, cuma di LMS itu rekam rekor historinya itu nggak terdata. Jadi ketika kemarin yang merekam apa pertemuan pertama itu pakai LMS, pakai handphone itu nggak terdata. Jadi belum akses berapa lamanya itu nggak ada. Cuma sudah pernah masuk, tapi tidak terekam berapa lamanya di situ. Jadi disarankan menggunakan apa laptop. Jadi kan tampilannya lebih lebih banyak ya, lebih luas, lebih banyak di situ dibandingkan dengan handphone. Pada prinsipnya di handphone ketika ada orang lapangan ya tadi, ketika ada bisa menggunakan. Cuma kita ketika mau menuliskan di sini mungkin akan lebih enak dengan menggunakan laptop. Tapi kalau ada kendala sarana tadi ya, karena mungkin sarana laptop atau handphone laptopnya kurang, itu bisa mensiasatinya adalah dengan menggunakan handphone tadi. Cuma ya ada kekurangannya, lebih lebih enak pakai laptop. Saya lanjutkan ya. Dian Eka, tantangannya belajar lebih banyak lagi dengan mencoba mempraktikkan ke peserta didik dengan pengalaman lebih baru. Ini keliru ke yang awal bukan ya? Beda, Pak. Gimana Dian Eka, bisa diterangkan Ya, kalau kembali tantangannya tantangannya? karena saya sama seperti Mbak Diana tadi, Kak Diana tadi, karena sekolah saya adalah sekolah swasta, jadi kalau ada sesuatu yang baru, otomatis semuanya juga dirubah menjadi yang baru, mulai dari perangkat pembelajaran, modul ajar dan sebagainya itu kita juga harus membuat yang baru karena tidak bisa melulu sama yang seperti yang dulu karena nanti juga akan berhubungan dengan wali murid, siswa dan guru kelas yang lain itu nanti akan protes. Jadi tantangannya di situ. Jadi kalau ada hal baru, jadi kita juga harus upgrade hal baru juga di situ, Pak. Terima kasih. Berarti artinya Beda. waktunya untuk mengupgrade itu lebih banyak lagi gitu ya. Membagi Iya, waktunya kalau ya. masalah waktu sih, kalau masalah waktu memang di sekolah kami sudah terbiasa kalau padat, acara padat, kegiatan padat itu sudah biasa dan banyak pekerjaan itu sudah biasa. Tapi untuk membagi upgrade-nya itu saja yang mungkin lebih lebih rinci lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dia. Saya buka yang ketiga sudah ada. Bagaimana Bapak Ibu bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan? Ya. Kak Yudi berkomunikasi dan kolaborasi ya, antarkan jawab. Oke, bagus. Kak Dimas mencoba untuk membagi waktu pengerjaan sesuai porsi dan deadline. Bagus ya, ini sudah bagaimana waktu ya, membagi waktu. Kak Rina mencoba mengelola lagi waktu dengan lebih efektif dan efisien, berusaha melayani siswa sesuai kebutuhan. Nah, ini semuanya terlayani nih. Kak Diana mengusahakan memperbaiki komunikasi dengan lingkungan, lingkungannya diperbaiki, komunikasinya, mengatur waktu dan menyegerakan tugas yang ada. Berarti segera diselesaikan. Harapannya dengan hal tersebut saya dapat mengikuti kegiatan ini dengan optimal tanpa menyampaikan tugas utama. Amin ya. Oke. Terima kasih ini ya kakak-kakak sudah berkomitmen, jadi sudah tahu harapannya, kemudian tantangan yang ada di tempat kakak-kakak mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, terus sudah tahu gambarannya bagaimana mensihati dari tantangan yang ada. Mengelola waktu dengan baik dan menurunkan rasa pekewo. Ya, belum ada namanya. Ya. Oke, kita sudah selesai pemetaan harapan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya.
izin ke belakang sebentar. Monggo yang izin ke belakang. Mohon maaf kalau baru kebaca ya. Slideshow, belum kelihatan. Sudah kelihatan ya. Mohon maaf agak lama ini harus ngeklik kanan kiri. Bentar. Udah ya ini tadi. Udah. Oke, kita ke kesepakatan pembelajaran ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Jadi kakak semuanya bisa punya kesempatan untuk berpendapat ya. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh. Kamera dalam keadaan hidup ya, on cam ya. Mohon yang tidak ada kendala ya bisa di on kan ya semuanya. Biar nanti kita saling mengenal ya. Nah, oke. Aku hilang lagi Kak Nur Dadi ya. Nanti kan kita lihat mukanya senyum, nah itu kan akan lebih cepat mengenal ya. Kemudian akan kita lanjutkan ke tatap yang materi modul 1.1. Kita tadi di materi orientasi ya. Semua ini ada yang kelewatan satu, saya share screen dulu. Ini ada sepakatan bersama yaitu yang ini menyalakan kamera ya, mematikan mikrofon ya ketika sedang tidak ingin menyampaikan sesuatu ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Ya, jadi nanti ketika saya menyampaikan sesuatu, kakak boleh ini raise hand ya, jadi tidak harus menunggu. Tapi kadang ketika saya menyampaikan, saya tidak melihat ya. Kalau nggak lihat belum, berarti tidak tahu, berarti tidak silakan siapa gitu yang bertanya ya. Gangguan teknis adalah ya teknis karena kita online ya, jadi kadang terkendala jaringan, perangkat, kemudian mungkin juga yang lainnya listrik ya. Kalau mati listrik ya tidak ada backup yang lainnya ya, memang kendala yang bisa terjadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kita tambah kesepakatannya? Biar nanti pembelajaran ini sama-sama lancar ya. Kalau untuk pertemuannya baiknya bagaimana? Apakah pagi, siang, malam? Kalau pagi yang penting tidak mengganggu pembelajaran ya, nanti tidak. Kita tujuannya kita mau memfasilitasi peserta didik, kita malah meninggalkan terlalu banyak ya. Semoga yang mau berapa? Semoga Kak tadi yang angkat siapa ya? Kak Rina ya, jadi nggak Kak Rina. Sekedar usul aja Kak Cahyo. Ini kan Bapak Ibu di sini tuh mengajar, otomatis kalau PJOK itu ngajarnya kan pagi. Jadi kalau boleh usul itu setelah jam 1. Ini durasi itu 1 JP berapa, Kak?
1 JP 45 menit. 45. Berarti setiap pertemuan itu ada 2 JP. Ada yang 2 JP, ada yang 3 JP. Nah, karena kan teman-teman ini kan apalagi yayasan itu mesti sore pulang itu sekitar 3:30 jam 4. Kalau jam 1 mulai bisa mungkin 3:30 jam 4 bisa selesai. Karena nanti mungkin dilanjut Bapak Ibu ada yang mendampingi ekstra, ada kegiatan yang lain gitu. Kemudian kalau memang terpaksa sekali mungkin Bapak Ibu ini ada kegiatan barengan dengan Gimit ini, mungkin bisa diizinkan kita ikut tapi pasif. Dalam artian kita tetap mengikuti, misalnya ada rapat atau ada kegiatan pelantikan kan otomatis kita tidak mungkin dong di ruang kita ikut bicara seperti ini. Nah, nanti mungkin bisa diizinkan untuk maaf menyimak saja karena baru ada acara kayak gitu. Terima kasih, Kak. Ada lagi nanti sebelum kita biar sama-sama. Kalau malam kadang mengganggu ya, untuk keluarga kadang-kadang kemarin ketika saya dengan teman-teman itu jangan malam, anaknya rewel misalnya, lagi ngomong anak, nah gitu. Makanya karena tadi tak rencana siang tapi karena ada bebarengan itu jadinya diundur, mohon maaf ya. Untuk yang tadi dibarengin itu prinsipnya bisa Kak. Jadi kita pertemuan tatap maya itu kurang lebih 19 ya, ada 19. Nanti kakak-kakak itu bisa nggak hadirnya 2 kali tadi. Untuk itu salah satu kesyaratan kelulusan kakak. Jadi minimal 17 kali hadir. Jadi kalau nggak pasif tadi dengan bersamaan, ya seperti Kak Rina tadi, misalnya dengan rapat, ya tetap menerangkan. Tapi karena ini ada rekamannya, jadi karena sistem ya, mohon untuk tetap ada di sini ya. Misalnya, oh Kak Rina sedang rapat, nanti menyampaikan. Jadi ketika tidak aktif kan saya jadi tahu nanti yang mana yang sedang ada kegiatan bersamaan. Gitu nggih, Kak Rina? Kalau siap. Mungkin bisa juga pas kita ada rapat, kebetulan Kak Cahyo memberikan umpan balik atau komentar atau tanggapan yang harus kita komentari. Nah, nanti bisa keluar ruangan sebentar untuk menyampaikan pendapat terus masuk lagi. Seperti yang saya alami selama ini gitu. Ya, bisa banget sekali. Prinsipnya Kakak itu minimal 17 itu di sini ada. Ya, karena ini terdata di sini tersistem biar nanti itu kalau salah satu syarat kelulusan. Untuk yang tatap muka itu dari 6 pertemuan kalau salah itu tidak hadir sekali masih bisa. Jadi minimal 5 itu harus hadir. Itu adalah syarat kelulusan nanti untuk keluar sertifikat. Selain ada nilainya minimal kalau salah 70. Nah, kalau yang seperti ini prinsipnya bisa, Kak Rina. Jadi ada persyaratan dampingi O2SN misalnya, nanti menyampaikan dulu, saya dampingin O2SN, yang penting gimmicknya on gitu. Gitu ya? Iya, betul. Ya untuk waktu saya berusaha untuk tepat ya, nanti kita untuk ketepatan bersama, tetapi karena kadang ini lagi pertama ya mudah-mudahan nanti bisa sesuai atau kalau syaratnya itu minimal itu sesuai, kalau tidak boleh kurang, kalau lebih boleh. Tapi harapannya nanti kalau lebih itu enggak terlalu banyak ya, mesti kakak semuanya pengennya juga enggak, tapi materi juga tersampaikan. Ya, nanti kita bisa diskusi lagi lewat chat aja ya, kalau tidak ada usulan. Kalau karena ada yang apa ini namanya ada guru negeri dan swasta itu mungkin berbeda. Kalau negeri itu kalau salah pulangnya jam 3. Jadi kalau pas di perjalanan kenapa kok jam 1 itu naik 2 JP kan 90. Kalau jam 1 mulai itu artinya jam setengah 3 selesai. Atau melorot-melorot sebelum jam 3. Jadi sudah jam 3 sudah mulai perjalanan. Kalau jam 2 nanti khawatirnya yang negeri itu jam 3 sudah jalanan pulang atau jemput anak dan sebagainya. Nah, kalau pemikiran saya seperti itu. Kenapa kok jam 1? Kalau jam 11 mungkin ada yang sudah selesai baru aja sebenarnya saya nggak tahu yang SMA itu selesainya jam berapa. Mungkin jam 11 sudah selesai. SMA 12 kurang 1/4, Kak. 12 kurang 1/4. Iya. Ah ya, berarti kan paling nggak enaknya habis duhur gitu ya. Mungkin udah selesai semua. Iya, ya. Sementara habis duhur gitu ya, kalau nggak ada kendala, prinsipnya kalau ada bebarengan, yang penting gimmicknya itu on, kemudian bebarengan disampaikan dulu izinnya. Oh, saya lah dikirain. Insya Allah dipermudah. Yang penting ini kalau karena sistem, jadi sini harus terekam hadir atau enggaknya
nanti saya nggak bisa bantu gitu ya. 17-nya tadi. Tapi kalau masalah nilai, insya Allah bisa dibantu ya penilaian. Itu ya, kita lanjutkan biar kita tidak terlalu lama. Cepet aja ya. Kita ke sesi kedua. Nah, selanjutnya modul 1.1 ya. Refleksi itu perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Ini Bapak Ibu, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini kita adalah satu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya mengenal refleksi, mengapa dan apa. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini yang disampaikan Albert Einstein ya. Mengapa refleksi? Mengenal refleksi, mengapa dan apa? Pasti itu refleksi. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ya, apa itu refleksi? Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tindakan seorang guru. Nah, ini adalah bedanya tindakan rutin, ya. Ini adalah tindakan seorang guru. Kemudian yang menjadi tindakan reflektif. Ya, biasanya tindakan rutinnya kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lainnya. Ya, refleksi perbaikannya, harapannya setelah nanti selesai kegiatan PKG ini selama kurang lebih 3 bulan, nah, kakak bisa melakukan tindakan refleksi ya. Misalnya mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, tidak mengabsen Adi, Budi, Citra. Nah, mungkin dengan cara yang lain. Ya. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Jadi ya, nanti ada beberapa alat bantu. Meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, tidak berbaris seperti biasanya. Mungkin baris dengan tinggi badan yang sama, sebagainya. Ya. Ya. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain sebagainya. 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Ya. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. Ya. Yang enam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Bisa menggunakan Ombel tadi ya. 7. Berusaha mengembangkan praktik mengajarkan secara kreatif dengan mengintegrasikan model pelajaran yang sudah dipelajari. Ya, nanti
selama pendidikan PKG ini nanti ada beberapa modul-modul, ya, ada pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, dan sebagainya. Kita akan menganalisis cerita. Baca cerita berikut ini. Ya. Pak Raga adalah guru PJK yang atletis, ya, energik dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberi tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok pasangannya. Jadi berkelompok, saling membantu. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan berganti peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket, sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaannya, ya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungan dengan praktek mengajar kakak-kakak selama ini. Tadi dihubungkan. Menurut kakak-kakak itu bagaimana praktek mengajar yang dilakukan Kak Raga? Kemudian kalau dihubungkan dengan praktek kakak-kakak bagaimana? Apakah sudah baik? Apakah masih perlu diperbaiki? Baik ininya sudah baik, apa perlu ditambah lagi perbaikan tentang ininya? Nah, silakan. Nanti dijawabnya di LMS. Pertanyaan kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nanti juga dijawab di LMS. Kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, satu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJK. Jadi kakak-kakak bagaimana selama ini melakukan refleksi. Apakah sudah? Bagaimana caranya kakak-kakak melakukan refleksi? Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Ya, jadi nanti kakak-kakak akan menjawabnya ini di LMS, ya. Oke. Itu slide-nya sudah terakhir ya kakak tadi, ya. Jadi setelah ini kakak-kakak itu mengerjakan di LMS. Ya, jadi itu pertanyaan itu juga sudah ada di LMS ya. Sudah dieksplor kakak semua di LMS-nya? Belum semua. Belum semua. Okay. Nah, kita ini ada kurang lebih 122 JP ya. Ada sesi
sinkronus, ada sinkronus dan tatap maya. Nah, jadi ada perbedaan, JP-nya hampir sama ya, pembagiannya itu kurang lebih hampir sama. Jadi tatap maya seperti ini, kita 2 JP, hari ini kita 2 JP, kurang lebih 2 JP, lebih ya biasanya, lebih karena nggak boleh kurang, kalau lebih boleh, tapi harapannya lebihnya nggak banyak-banyak. Kemudian ada mau ya ngopi dulu ya Kak Ida. Ngopi dulu, ya, ada modal apa tatap maya ya, tatap maya atau sinkronus bahasanya. Ya, tatap maya itu seperti ini, berarti sinkronus. Kemudian asinkronus itu adalah kakak belajar mandiri seperti mengakses LMS, itu di situ ada keterangannya, biasanya ada 1 JP tentang apa. Nah, gitu. Kemudian ada yang tatap muka, itu kurang lebih 1 pekan, 6 hari ya nanti. Itu kan karena 1 pekan itu biasanya bisa 1 hari 8 JP ya, kalikan 6 itu sudah berapa? 6 kali 8, udah lumayan banyak. Jadi hampir sama. Jadi kita tatap maya 2 jam, 2 JP, kemudian asinkronusnya juga kurang lebih 2 JP. Jadi tidak hanya tatap maya saja ya, Kak. Ada asinkronus, jadi di LMS. Jadi kakak belajar mandiri, kemudian setelah belajar mandiri ada soal-soal di situ, ada tugas untuk menjawab pertanyaan, silakan dikerjakan. Nah, setelah itu biasanya ketika besok Rabu, bisa Rabu itu kita jadwalnya tatap maya tentang framework ya, framework refleksi ya. Itu sebelum masuk itu ada persyaratannya. Ya, misalnya tugas yang hari ini tadi itu harus dikerjakan. Kalau belum dikerjakan biasanya tidak bisa ke slide selanjutnya karena itu menjadi prasyarat. Jadi nanti tidak bisa masuk karena link apanya? Link Guildmeet-nya pertemuan virtual nanti dicantumkan di LMS. Jadi ada persyaratannya. Gitu ya, kakak-kakak semuanya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa di luar materi juga bisa. Yang masih bingung, terutama yang LMS, apa itu sinkronus, asinkronus, tatap maya, terus gambaran kita 3 bulan ke depan tuh ngapain aja, mungkin yang belum ada gambaran dan pengen ditanyakan silakan. Monggo Kak Rina. Saya sudah buka yang kalau kuesioner itu wajib diisi nggak ya Pak? Ya, diisi di LMS. Nah, itu diisinya karena harus mengikuti pertemuan ini dulu kan? Ya, yeah. Yang lain Kalau, juga ya. Ya, kalau hari ini besok kan ada jadwalnya ya. Saya untuk mengakses jadwal udah bisa semua ya. Ya sudah saya share. Sampun. Ya, jadi kita itu pertemuannya kegiatannya hampir tiap hari. Ya, jadi hari Senin sampai hari Sabtu. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, untuk hari ini adalah kita sinkronus 2 JP. Untuk besok itu 1 JP asinkronus. Ya, jadi mengerjakan tugas yang tadi. Jadi kalau hari ini belum bisa kebuka, kemungkinan besok udah bisa. Nah, hari Rabunya itu ada tatap maya 2 JP. Jadi harus mengerjakan itu. Kalau kita mulai jam 1 mungkin agak membukanya kan habis ngajar, buka ada waktu sebentar sih, harus kejar-kejaran. Kalau malam kan kasihan nanti yang punya momongan gitu ya. Ngasih kalau ditinggal malam kadang kasihan. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak Cahyo, cukup. Cukup, Pak Yoga? Cukup. Cukup ya? Untuk yang ya ini yang pengen saya ketahui nih kakak semua. Kadang saya mau yang tugas yang belum dikerjakan, ini baiknya saya sampaikan japri saja atau lewat grup saja, di list gitu, yang belum ini, yang belum ini. Enaknya bagaimana kayak? Di list di grup ya, teman lain juga mengingatkan. Ya, di list di grup ya. Mungkin karena kadang ada yang ini kok belum, kadang kok ya jadi minder gimana ya khawatirnya gitu. Ini kok belum kerjakan. Ya, di list di grup ya. Jadi ada beberapa yang tadi belum mengumpulkan apa namanya
fakta integritas dan surat izin ya. Kalau pertanyaannya terlambatnya kapan gitu ya, pertanyaannya terlambatnya kapan ya, mungkin bahasanya jawabannya sudah terlambat gitu ya. Jadi sudah terlambat, tetapi itu harus diisi, harus dikirimkan. Jadi keterangannya nanti mengerjakan tugas tapi terlambat. Seperti nanti tugas-tugas kakak juga sama itu juga ada due date-nya. Kapan batas waktu mengirimkan tugas. Misalnya besok Rabu itu batas terakhir. Kalau sebelum Rabu sudah mengirimkan, berarti itu artinya tepat waktu. Tapi setelah hari Rabu baru bisa mengirimkan, berarti keterangannya terlambat. Nah, prinsipnya nanti seperti itu. Itu ya, kakak-kakak, ada lagi? Kalau tidak ada, sebelum diakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon dibuka dulu yang tadi, yang bisa dibuka ya, kayak Karina tadi ada permasalahannya. Ya, Kak Derajat tadi kayaknya sepertinya bisa. Kak Septiani bisa dibuka kameranya. Kak Dianeka bisa. Saya itu terbuka dari tadi ya, tapi nggak tahu di situ nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Tempat saya nggak kelihatan. Saya itu buka dari tadi nggak saya tutup ya, tapi kok nggak ini ya. Mungkin ada kendalanya mungkin. Kalau di sini nggak kelihatan. Coba Di kalau tempat saya. dipin Mas, Kak. Dipin. Kalau dipin kelihatan nggak? Coba. Diklik pin. Pin for everyone. Diklik pin itu ya, bisa Oh, kelihatan tutup ya, nggak? sama. Sama nggak? Nggak kelihatan. Enggak, tetap sama. Saya nggak nutup ya padahal. Oh ya. Ini saya juga Dari kurang tadi tahu saya nggak kendalanya nutup. Aduh, ini saya unpinnya di mana ya? Berhasil pin ya tadi. Saya belum pernah pakai yang pin ini. Ini. Kan ya. Pinnya mana ya? Coba unpinnya pun. Oke. Kak. Unpinnya ada yang tahu nggak ini kakak? Saya ada kendala. Tinggal diklik lagi tengahnya itu toh Pak. Kak. Kan pin, klik, nanti kembali lagi di unpin gitu lagi. Ini remove the call ini nggak ada. Sudah Pak, sudah tak unpin itu Pak. Sudah bisa. Mau tampilan saya ya yang coba tak tampilan saya ceng layout auto. Tetap sama ya. Atau ada yang bisa membantu nanti dikirimkan ke saya ya. Oke ya. Ada yang bisa membantu screenshot? Itu izin kameranya mungkin di perangkat kamera. biasanya ya kan kalau mau biasanya sinyal juga berpengaruh ya Pak. Oh ya, sinyal memang bisa pengaruh. Saya pernah mencoba sinyal udah on kamera tapi di sananya nggak muncul ya. Mungkin masuk itu. Iya. Kak Saya dari tadi Diana minta tolong untuk di screenshot bisa? Pakai laptop nggak ya ini? Ya, minta tolong yuk. Dikasih aba-aba. Nanti dikirimkan ke saya. 1, 2, 3. Bentar, simpen dulu. Lagi nih? Benar. Ya. Oh, kayaknya udah semua. 1, 2, 3, 10, 14 ya pesertanya? Pesertanya 15. Saya 2. Berarti ada 13 ini. Udah kok. Nggak apa-apa. 14. Udah. Oke. Sudah di screenshot? Sudah. Oke, terima kasih semuanya yang telah meluangkan waktu ya di
kesibukannya ya, bagaimana kita membagi waktu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dari banyaknya agenda tersebut, sehingga kita bisa pendidikan selama 3 bulan ini berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti ya, sehingga kita bisa nanti dinyatakan lulus semua ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau dalam menyampaikan masih banyak belepotannya ya semuanya, karena saya belum terbiasa ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Iya, moga-moga. Matur nuwun. Iya.